Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Hera Darwin dari kelompok 1 dengan NIM 702001230004. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pandemi COVID-19 dan happy watching. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu penyakit menular yaitu pandemi COVID-19. Nah, yang pertama, apa sih pandemi itu? Jadi pandemi ini adalah apabila suatu wabah penyakit yang terjadi serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas atau seluruh negara atau benua. Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia. Nah, kemudian kita masuk pada COVID-19. Nah, di mana adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, di mana COVID-19 ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Perlu kita ketahui bahwa kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara termasuk di Indonesia hanya dalam beberapa bulan. Nah, penyebaran yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona. Nah, di Indonesia ini sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran virus ini sendiri. Nah, pada penghujung tahun 2020, beberapa laporan kasus menyebutkan bahwa virus corona telah bermutasi menjadi beberapa jenis atau varian baru, misalnya varian Delta. COVID-19 ini awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menularkan dari manusia ke manusia. Nah, penularannya bisa melalui cara-cara seperti berikut. Yang pertama yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar dari penderita COVID-19. Kemudian ada apabila kita memegang mulut, hidung ataupun mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19, misalnya uang atau gagang pintu. Nah, kontak jarak dekat atau kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa mengenakan masker. WHO menyatakan COVID-19 juga bisa menular melalui aerosol atau partikel zat di udara. Meski demikian, cara penularan ini hanya terjadi dalam prosedur medis tertentu, seperti bronkoskopi, intubasi endotrakeal, hisap lendir, dan pemberian obat hirup melalui nebulizer. Nah, kemudian ada faktor risiko COVID-19. COVID-19 ini dapat menginfeksi siapa saja teman-teman, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila menyerang orang lanjut usia, ibu hamil, perokok, penderita penyakit tertentu, dan orang yang daya tahan tubuhnya lemah seperti penderita kanker, karena mudah menular. Nah, penyakit ini juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, tenaga medis dan orang yang melakukan kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Kemudian teman-teman, di sini kita akan menjelaskan mengenai gejala COVID-19. Nah, gejala awal infeksi COVID ini biasa menyerupai gejala seperti flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memperberat. Nah, penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak atau berdarah, sesak napas, dan nyeri pada dada. Nah, gejala-gejala ini di atas muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus COVID-19. Dan secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seorang terinfeksi COVID-19, yaitu demam, di mana demam ini maksudnya yaitu suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius.
batuk kering, dan sesak napas. Nah, selain gejala yang saya sebutkan, ada beberapa gejala juga yang lain yang sering terjadi, tetapi juga bisa muncul pada infeksi COVID-19, yaitu mudah lelah, nyeri otot, nyeri dada, sakit tenggorokan, sakit kepala, mual atau muntah, diare, pilek atau hidung tersumbat, menggigil, bersin-bersin, serta ada juga beberapa orang yang mengatakan bahwa hilangnya kemampuan mengecap rasa dan hilangnya kemampuan mencium bau. Gejala COVID-19 ini bisa muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah seseorang terinfeksi virus dan penyebabnya. Nah, sebagian pasien COVID-19 ini pun ada yang mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Nah, kondisi ini disebut hipoksia. Selain itu, beberapa laporan kasus juga menyebutkan bahwa sebagian pasien COVID-19 dapat mengalami ruam kulit. Pada beberapa penderita, COVID-19 dapat tidak menimbulkan gejala sama sekali. Orang yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 melalui pemeriksaan PCR namun tidak mengalami gejala disebut sebagai kasus konfirmasi asimptomatik. Penderita ini tetap bisa menularkan COVID-19 ke orang lain. Nah, teman-teman, kemudian kita akan membahas mengenai pencegahan dari COVID-19. Nah, saat ini Indonesia sedang melakukan vaksinasi COVID-19 secara berkala ke masyarakat Indonesia. Meskipun vaksinasi sudah mulai dijalankan, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus, yaitu yang pertama ada terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 2 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan yang mendesak. Kemudian ada gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. Nah, ada juga rajin atau rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Dan jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Nah, kita juga perlu mengetahui bahwa kita harus meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, misalnya olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi serta suplemen. Nah, kemudian kita juga harus menghindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi COVID-19, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk dan bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Kemudian kita juga bisa menjaga kebersihan benda yang sering disentuh atau kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Nah, jaga sirkulasi dan kebersihan udara di dalam ruangan. Teman-teman, kemudian kita akan membahas mengenai kebijakan apa sih yang diambil oleh pemerintah dalam menangani COVID-19 ini. Nah, yang pertama itu adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Nah, pembatasan sosial berskala besar ini adalah istilah kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Kemudian pemerintah juga mengambil langkah yaitu lockdown. Nah, di mana lockdown ini merupakan tindakan darurat atau kondisi saat orang-orang untuk sementara waktu dicegah memasuki atau meninggalkan area atau bangunan yang telah ditentukan selama ancaman bahaya berlangsung. Nah, beberapa negara yang telah menerapkan lockdown adalah Italia dan Denmark. Dan banyak beberapa negara lain. Contoh dari kebijakan ini seperti meliburkan sekolah, dilarang bepergian, dan tidak boleh beraktivitas di area publik demi mencegah penyebaran virus. Nah, hal ini dapat kita lihat seperti apa yang kita rasakan sekarang. Nah, kemudian pemerintah juga mengambil kebijakan yaitu social distancing atau jarak sosial, yaitu mengurangi kontak antar warga. Social distancing ini juga adalah
tindakan-tindakan sangat penting yang diambil pemimpin formal untuk menghentikan atau memperlambat kecepatan penyakit yang sangat mudah menular seperti virus corona ini. Tindakan ini mengurangi orang sakit untuk memiliki kontak dengan orang sehat. Nah, dampak dari COVID-19 ini sangatlah banyak, diantaranya yaitu meningkatnya kemiskinan, pengangguran dan kriminal, kemudian timbulnya keresahan dan keselisihan di masyarakat, banyaknya kerugian dari berbagai bidang, dan teman-teman mungkin itu banyak yang memakan korban jiwa. Jelaskan pada video kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna. Di video kali ini, pada mata kuliah epidemiologi penyakit menular, saya akan membahas satu penyakit, yaitu influenza. Nah, seperti yang kita ketahui, influenza atau flu itu adalah infeksi virus yang menyerang saluran pernafasan. Penyakit ini biasanya datang secara tiba-tiba. Infeksi ini disebabkan oleh virus influenza. Gejala-gejala dan tanda-tandanya yaitu terjadinya suhu panas di atas 40 derajat Celcius, menggigil, sakit kepala, batuk, dan bersin, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, mudah lelah, mata berair dan panas, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada penyebab utamanya. Penyebab utamanya adalah virus influenza. Penularan virus itu biasanya terjadi akibat menghirup udara yang sudah berkontaminasi dengan orang yang terinfeksi, misalnya melalui bersin atau batuk. Anda juga bisa tertular karena menyentuh benda yang sudah terpapar virus tersebut. Seperti yang kita ketahui juga ada tipe-tipenya. Tipe A itu influenza tipe A dapat menyebabkan pandemi di seluruh dunia seperti flu burung masuk pada jenis ini. Influenza tipe B juga dapat menyebabkan epidemi atau flu musiman, tapi penyakit ini hanya menyerang manusia. Selanjutnya ada influenza tipe C, bersifat lebih ringan dan tidak akan menciptakan wabah atau pandemi. Selanjutnya tipe D adalah virus yang seringkali menyerang ternak dan kemungkinan besar tidak menginfeksi pada manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada faktor resiko. Seperti yang kita ketahui, faktor resikonya ada usia. Nah, influenza ini tergantung pada faktor usia. Seperti influenza musiman cenderung menyerang pada balita dan orang tua. Kondisi umum ini menyerang pada anak-anak di bawah 1 tahun dan orang tua di atas 65 tahun. Yang kedua itu kondisi tempat tinggal. Orang yang tinggal difasilitasi dengan banyak penghuni lebih rentan terkena influenza, dan orang yang dirawat sakit pun juga beresiko tinggi. Selanjutnya ada sistem kekebalan tubuh lemah, juga memberikan peningkatan resiko terkenanya komplikasi, begitupun pada penyakit kronis seperti asma, diabetes, dan jantung. Adapun beberapa komplikasinya yaitu dapat menyebabkan penyakit pneumonia, bronkis, asma, masalah jantung, infeksi pendengaran, dan sindrom Roy. Nah, selanjutnya itu ada pencegahan dan pengobatan. Nah, pada pencegahan ini kita harus rajin cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer secara rutin ya. Selanjutnya, kita harus membersihkan permukaan benda yang sering disentuh dengan cairan disinfektan. Dan selanjutnya itu yang paling pokok itu adalah vaksinasi influenza. Adapun pengobatannya yaitu flu diobati dengan beristirahat dengan cairan untuk membantu tubuh melawan infeksi tersebut. Penghilang rasa sakit, anti peradangan yang tersedia bebas dapat meringankan gejala tersebut. Vaksin influenza ini juga dapat membantu mencegah flu dan membatasi komplikasinya. Nah, itulah tadi beberapa
yang dapat saya sampaikan mengenai penyakit influenza. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan menjelaskan dalam mapping saya tentang penyakit skabies. Mungkin teman-teman bertanya, apa itu skabies? Skabies adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh kutu Scharcoptes scabies. Skabies merupakan penyakit kulit ketiga dari 12 penyakit kulit tersering di Indonesia. Penyakit ini sering terjadi kepada orang atau kelompok dengan higienitas yang rendah. Skabies dapat menjangkit semua orang pada semua umur, ras, dan tingkat ekonomi sosial. Skabies seringkali diabaikan karena tidak mengancam jiwa, sehingga prioritas penanganannya rendah. Akan tetapi, penyakit ini dapat menjadi kronis dan berat serta menimbulkan komplikasi yang berbahaya. Seseorang yang terinfeksi Scharcoptes scabies dapat menyebar walaupun ia tidak menunjukkan gejala. Semakin banyak jumlah parasit dalam tubuh seseorang, semakin besar pula kemungkinan ia menularkan parasit tersebut melalui kontak tidak langsung. Seseorang mengalami gejala skabies ketika tungau masuk ke dalam lapisan kulitnya. Adapun tanda-tanda dan gejala dari skabies yang umumnya dikeluhkan dapat berupa: yang pertama, rasa gatal yang seringkali sangat hebat dan umum, lebih parah pada malam hari. Dan yang kedua, bekas galian yang tipis dan tidak reguler yang umumnya berbentuk luka atau benjolan pada kulit. Galian umumnya timbul pada area lipatan kulit, walaupun hampir setiap bagian tubuh dapat terkena pada orang dewasa maupun anak-anak. Adapun penyebabnya, yaitu tungau berkaki 8 yang menyebabkan skabies pada manusia, dapat dilihat secara mikroskopis. Tungau betina membuat galian di bawah kulit dan meninggalkan terluar kulit, di mana larva tersebut mengalami maturasi dan menyebar ke area lain dari kulit individu atau individu lainnya. Gatal yang ditimbulkan pada skabies merupakan reaksi alergi dari tubuh terhadap tungau. Kontak fisik yang dekat dan lebih jarang, serta sebagai pakaian atau alas tidur dengan individu yang terinfeksi dapat menyebabkan penularan tungau. Adapun penanganannya pada skabies adalah dengan mengeliminasi infestasi dengan pengobatan. Beberapa jenis krim dan lotion dapat digunakan sesuai resep dokter. Adapun beberapa langkah di bawah ini yang harus dilakukan. Yang pertama, membersihkan semua pakaian dan kain yang digunakan. Gunakan air hangat dan sabun untuk mencuci semua pakaian, handuk, dan spray yang digunakan sejak 3 hari sebelum memulai penanganan. Adapun yang kedua, untuk benda yang tidak dapat dicuci, masukkan ke dalam plastik yang ditutup dan letakkan pada tempat yang tidak mengganggu selama sekitar 2 minggu. Tungau akan terbunuh bila tidak mendapatkan makanan beberapa hari. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan dalam video ini. Wabillahi taufiq wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.